Lokasi: rumah Mbah Suti. Maghrib menjelang Isya. Setelah pulang dari jalan-jalan bersama Raka, Laras membersihkan diri. Ia mandi, lalu mengenakan pakaian santai dan bersiap untuk sholat maghrib. Suasana rumah sunyi dan damai. Hanya suara jangkrik yang mulai terdengar dari luar jendela. Usai salat, Laras melipat mukena dan hendak ke kamar. Tapi terdengar suara lembut memanggil dari ruang tamu. Mbah Suti. "Nduk, mari kesini sebentar, Mbah. Pengen ngobrol." Laras. "Iya, Mbah." Sebentar, Laras duduk di sebelah Mbah, di ruang tamu sederhana. Hanya ada karpet dan meja kecil, dengan teko air putih, dan 2 gelas. Mbah Suti melihat Laras lembut. "Tadi jalan-jalannya seneng toh?" Laras senyum malu. "Seneng, Mbah. Udah lama gak jalan santai kayak tadi." Mbah Suti. "Mbah, seneng kamu bisa bahagia. Tapi Mbah juga pengen kamu hati-hati. Jaga diri, jaga hati." Laras mengangguk. "Iya, Mbah." Laras herti. Mbah Suti. "Raka itu anak bagus, sopan, rajin." Mbah tahu ibunya juga orang baik. Tapi hubungan itu butuh waktu dan doa. Jangan tergesa-gesa ya, Nduk. Laras pelan menunduk. "Iya, Mbah. Laras juga masih pengen kerja nanti bantu ibu." Mbah Suti usap punggung Laras. "Bagus. Cinta itu indah, tapi harus disanding sama tujuan hidup yang jelas. Mbah percaya kamu bisa jaga semua itu." Laras tersenyum kecil, merasakan kehangatan dan perhatian dari mbahnya. Suasana senyap sesaat, hanya suara angin masuk lewat jendela. Mbah Suti. "Nek butuh cerita." "Mbah, siap dengerin kapan aja." Laras. "Matur nuwun, Mbah." Mereka diam berdua dalam kebersamaan yang penuh kasih. Mbah Suti. Pelan. "Laras." "Raka, gimana?" Laras. "Raka lagi libur kuliah, Mbah. Tinggal ngerjain skripsi katanya. Makanya pulang ke desa buat istirahat sambil nyelesain itu." Mbah Suti. "Wah, anak pintar berarti ya." Laras tersenyum. "Iya, Raka kerain, Mbah Suti." "Terus kamu piye, Nduk, rencanamu?" Laras menunduk, lalu menjawab pelan. "Laras insya Allah mau kerja, Mbah, di luar kota. Ibu juga udah tahu. Mungkin minggu depan mulai ngurus berkas." Mbah Suti sedikit terkejut. "Luar kota? Jauh? Nduk?" Laras. "Iya, Mbah. Tapi tenang, masih bisa pulang kalau libur." Laras pengen bantu ibu juga. Mbah Suti memegang tangan Laras. "Sing penting kamu sehat, jaga diri. Mbah nongakno semoga lancar." Laras lirih. "Amin. Matur nuwun, Mbah." Mereka saling tersenyum. Tapi di hati Laras ada sedikit rasa haru tentang perjalanan yang akan dimulai dan seseorang yang mungkin harus ditinggal sementara. Setelah obrolan panjang di ruang tamu, Laras mulai merasa lelah. Ia menatap Mbah Suti yang masih duduk sambil menyeruput air putih hangat. Laras tersenyum lembut. "Mbah, Laras pamit masuk kamar ya. Ngantuk banget." Mbah Suti mengangguk pelan. "Iyo, Nduk, istirahat sing nyenyak. Besok bisa bantu Mbah lagi." Laras. "Insya Allah, Mbah. Selamat tidur." Laras melangkah masuk ke kamarnya yang sederhana. Ia meletakkan mukena di gantungan lalu rebahan sebentar di kasur kapuk. Begitu membuka ponselnya, matanya langsung membesar. Laras berbisik. "Ya ampun, Raka." Puluhan notifikasi dari Raka masuk. Beberapa pesan terlihat. "Raka, kamu udah di rumah kan? Lagi apa? Aku kepikiran terus pengen cerita." "Laras, udah tidur ya? Boleh video call?" Laras tersenyum lebar. Ia langsung mengetik. "Laras, baru aja masuk kamar. Yuk visi." Panggilan video masuk. Laras terima. Raka muncul di layar, senyum lebar.
Nah, ketemu juga, aku udah kayak orang nunggu gebetan gak pulang-pulang. Laras tertawa pelan. Maaf, tadi ngobrol lama sama Mbah. Raka, ngobrolin aku gak? Laras senyum malu. Sedikit. Raka penasaran. Sedikitnya sebanyak apa tuh, Laras? Kuma cerita kamu lagi liburan dan nyelesain skripsi. Terus aku juga cerita mau kerja keluar kota. Raka terdiam sebentar. Senyumnya berubah tenang. Raka. Wah, kerja ya. Jadi kemungkinan gak sering ke desa lagi. Laras pelan. Mungkin gitu. Tapi aku tetap pengen sesekali pulang. Kalau bisa, ketemu kamu juga. Raka, serius tapi lembut. Aku dukung apapun yang kamu pilih, Ras. Tapi jujur, aku bakal kangen banget. Laras. Aku juga. Mereka saling diam beberapa detik. Hanya suara hujan kecil mulai terdengar di luar. Raka tersenyum. Udah malam, kamu harus istirahat. Mimpi yang bagus ya, Laras. Selamat tidur juga. Semoga mimpiin aku. Panggilan berakhir. Laras memeluk bantalnya dengan senyum yang tak bisa disembunyikan. Malam itu, ia tidur dengan hati yang tenang. Matahari pagi menyinari dengan cahaya keemasan melalui jendela rumah Raka, membangunkan desa dengan kokokan ayam jantan yang riang. Di ruang makan sederhana, sebuah gambaran kehangatan keluarga terungkap saat Raka berbagi santapan pagi dengan ibu dan ayahnya. Sebuah simfoni kesenangan sederhana memenuhi udara saat keluarga menikmati teh hangat dan camilan goreng renyah. Tawa mereka menggemakan janji pagi yang tenang. Aura keintiman yang tenang menyelimuti pemandangan itu. Senyum mereka yang sama-sama terukir menjalin permadani cinta dan kepemilikan yang tak terucapkan. Dalam kesunyian kamarnya, Raka berbaring sejenak. Namun pikirannya melayang jauh, tertuju pada Laras. Sebuah pesan terkirim, undangan untuk sebuah petualangan ke Tulungagung. Harapan terpancar dari senyum Raka. Membayangkan perjalanan berdua, Raka tersenyum sendiri. Mimpi dan harapan memenuhi benaknya. Dengan presisi yang cermat, Laras menyusun balasan untuk Raka. Dengan hati-hati menjelaskan perlunya menunda perjalanan mereka untuk menghindari kecurigaan neneknya. Gelombang ketidakpastian menghampiri Laras saat ia mengirim pesan itu. Sebuah permohonan diam-diam bergema di dalam hatinya, berharap Raka tidak akan kecewa dengan keputusannya. Di kamarnya, jari-jari Raka menari di layar ponselnya saat dia membalas pesan Laras. Sebuah pikiran tiba-tiba muncul di benaknya. Sebuah ide muncul, dan dengan gelombang antisipasi, Raka mengetik undangan untuk bertemu di rumah bibinya. Kamar itu, sebuah tempat perlindungan masa remaja, berdengung dengan kegembiraan yang tak terucapkan saat pesan itu dikirim. Dengan kemudahan yang terlatih, Laras menyapa bibi Raka. Kata-katanya manis, tetapi matanya mengkhianati sedikit ketegangan yang mendasarinya. Raka menanti kedatangannya. Senyum lebarnya adalah topeng yang menyembunyikan antisipasi yang tak terkatakan dan keinginan rahasia. Dalam pelukan nyaman rumah bibi Raka, rahasia terpendam di bawah permukaan mengancam untuk meletus. Terbebas dari kekhawatiran, Raka dan Laras bertukar lelucon ringan. Tawa riang mereka bergema di seluruh rumah. Bibi Raka mengamati pemandangan yang menyenangkan itu. Hatinya dipenuhi dengan sukacita saat dia menyaksikan ikatan yang berkembang di antara mereka. Di beranda rumah bibi, Raka dan Laras bersantai dalam suasana yang nyaman dan akrab. Tawa dan canda mereka memenuhi udara, menciptakan suasana keakraban yang hangat. Suara burung dan angin sepoi-sepoi menjadi latar belakang yang menenangkan bagi kebersamaan mereka. Bibi Raka keluar dari dapur, membawa teh dan kue, menarik Raka dan Laras ke dalam momen kehangatan rumah tangga. Bibi dengan lembut mengajak, "Kenapa tinggal di beranda? Masuklah ke dalam." Raka menolak sambil tersenyum. "Di sini enak, Bi." Di beranda rumah bibi,
Sebuah tarian lirikan halus terungkap antara Laras dan Raka, mengisyaratkan kasih sayang yang mulai tumbuh. Observasi lucu Bibi, kok semakin akrab saja? Menggantung di udara, penuh dengan godaan lembut dan sedikit antisipasi. Laras dan Raka tertangkap dalam momen pengakuan malu-malu, menjawab dengan lembut dan serempak, "Ya Bi." Dengan kilatan nakal di matanya, Bibi memperingatkan, "Awas lo, hati-hati," sebelum terbahak-bahak, meninggalkan kesan mendalam akan kehangatan keluarga. Di ruang tamu Bibi, Raka dan Laras duduk berdua, terbungkus dalam kehangatan senyum Bibi yang penuh arti. Bibi berkata dengan tulus, "Raka, Laras, kalian berdua sangat cocok. Raka tampan, Laras cantik." Kata-kata yang membuat suasana menjadi semakin akrab. Dalam keheningan yang manis, Raka dan Laras saling bertukar senyum malu-malu, mengisyaratkan perasaan yang lebih dalam daripada sekadar persahabatan. Bibi menoleh ke arah Laras. Ekspresinya campuran antara khawatir dan penasaran, menyelidiki kedalaman rahasia mereka. Laras mengaku, suaranya nyaris berbisik, bahwa ibunya masih belum mengetahui hubungan asmara rahasia mereka. Raka menyela dengan nada main-main namun tegas dalam suaranya, menegaskan perlunya menjaga hubungan mereka tetap tersembunyi. Diselimuti misteri, Laras menggemakan permohonan Raka. Suaranya bernada mendesak, memohon Bibi untuk menjaga rahasia mereka dari mata yang mengintai. Di ruang tamu Bibi, tawa menari ringan di udara saat mereka bertiga melanjutkan obrolan santai mereka, menciptakan suasana kehangatan yang nyaman. Bibi dengan main-main mengaku, "Ya, saya hanya berpura-pura tidak tahu saja," menambahkan sentuhan humor pada suasana yang tenang. Di tengah obrolan yang ramah, Bibi mencuri pandang ke arah Raka dan Laras. Matanya memantulkan kebahagiaan yang tenang melihat mereka bersama. Setelah percakapan yang riang, Bibi bangkit. Senyumnya memancarkan kehangatan saat dia bersiap untuk membenamkan dirinya dalam seni memasak. Dengan senyum lembut, Bibi meyakinkan mereka, "Ya sudah, Bibi masak dulu ya. Kalian tunggu saja di sini." Raka dan Laras menjawab serempak, "Iya Bi." Suara mereka bergema harmonis penuh persetujuan dan antisipasi. Bibi, dengan senyum penuh kasih sayang terakhir, dengan anggun bergerak menuju dapur, langkah kakinya ringan dan penuh tujuan. Di rumah Bibi, suasana tenang menyelimuti Laras dan Raka saat mereka dengan antusias membahas petualangan mereka yang akan jalan-jalan ke Tulungagung. Di tengah keheningan yang menggembirakan, Laras berhenti sejenak, teringat sebuah detail penting. "Aku belum sempat meminta izin, Mbah." Ekspresi dan gestur mereka menunjukkan persahabatan dan relaksasi. Raka dan Laras melanjutkan percakapan mereka di rumah Bibi, menjalin emosi yang tak terucapkan. Laras bertanya dengan nada tegang yang tertahan, "Kapan Mas akan kembali ke kampus?" Raka menjawab dengan tekad yang tenang, "Aku akan kembali pada hari Minggu." "Awas lo di kampus, jangan cari yang lain." "Cari apa sayang?" "Yah, di kampus kan banyak cewek yang cantik." Raka menjawab dengan nada gombal tada. "Ada yang membandingi kamu Ras." Kata-kata perpisahan Raka bergema dalam angin sepoi-sepoi. "Saya harap kamu segera mendapatkan izin." Udara terasa penuh dengan mimpi yang tak terucapkan saat Laras tetap berada di halamannya. Matahari sore melukis kanvas harapan dan keakraban